Sawadiha, Nanonaha. Hai guys, balik lagi di channel Martins TV. Di video kali ini kita bakal bahas series Netflix yang lagi viral banget di Indonesia maupun di Thailand, yaitu Girl From Nowhere. Nih buat kalian yang belum tahu Girl From Nowhere itu apa, kalian bisa langsung cari di Google ya, karena kan Google udah ada gitu ya di HP kalian masing-masing, nggak mungkin nggak ada. Di sini kita akan membahas 3 kisah yang ternyata diambil dari kisah nyata guys. Kalau kalian penasaran, just keep on watching, oke? Oh ya, sebelum mulai jangan lupa like, Comment and subscribe. Jangan lupa juga follow IG aku @marcelajessica_, @marceliprisla_, and Martins. Dan jangan lupa buat follow TikTok kita juga, yaitu Martins. Oke, let's get started. Kitty Cica Amatayakul atau yang dikenal sebagai Nano lahir di Thailand. Dia mulai dikenal ketika memerankan Nano di series Netflix Girl From Nowhere. Jadi buat kalian yang belum nonton series ini, kalian wajib banget nonton filmnya biar kalian tahu alur ceritanya gimana ya. Nih guys, pasti kalian kepo kan siapa sih sebenarnya Nano ini di cerita Girl From Nowhere? Jadi Nano ini sebenarnya seorang gadis misterius yang selalu pindah sekolah dan memiliki kemampuan untuk mengetahui sisi kelam yang dimiliki sekolah dan menghukum pelaku yang bertindak tidak adil di sekolah tersebut. Dan Nano ini terbuat dari apa sih? Kok bisa dari mati, terus hidup lagi, terus mati lagi, terus hidup lagi? Dan kepo juga nih orang nih, apa gitu. Jadi ini penjelasan dari Kitty Cica Amatayakul. Dia sebenarnya bukan manusia. Dia seperti putri setan atau ular dari Taman Eden yang datang ke bumi untuk memberikan buah terlarang kepada manusia. Dia di sini untuk menguji seberapa jahat manusia. Lebih jelasnya, Nano ini adalah jelmaan iblis guys. Oke, karena kalian udah tahu nih ya Neng Nano ini siapa, jadi kita lanjut aja ke kisah dan kasus pertamanya. Kisah pertama yang kita bawakan adalah Ugly Truth atau kenyataan yang buruk. Beneran guys, kasus ini bikin kita itu greget banget karena guru yang melecehkan siswanya. Lah, kok siswa kak? Bukannya siswi di film Nano. Kalian penasaran kan? Ikutin terus ceritanya. Pada episode 1 season 1, Ugly Truth menceritakan tentang seorang guru bernama Pak Win yang melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya. Dengan cara yang cukup cerdik, yaitu Pak Win berpura-pura mengadakan sebuah program yoga yang dimana program ini menjadi program yang terpuji dan diikuti oleh sekolah lain. Namun, ketika pembuatan video yoga ini berlangsung, Pak Win melakukan pelecehan seksual terhadap murid perempuannya. Akhirnya dengan bantuan Nano, kasus ini berhasil terungkap dan Pak Win menerima karmanya. Rasakan itu Pak Win. Oke, cerita pada episode ini mengingatkan penonton pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru dari SMA elit. Sekolah itu bernama Suan Kulrap Witalayai. Dia ditangkap karena kasus hubungan seksual dengan anak laki-laki di bawah umur. Parah banget sih, udah gurunya laki-laki, yang dilecehkan juga anak laki-laki. Sarot Mepai adalah nama pelaku yang merupakan seorang guru biologi yang berumur 33 tahun. Dia memberi pembelaan dengan berkata bahwa dia bertemu partnersnya terlebih dahulu di online dan berkata semua partnernya berumur di atas 20 tahun. Dan bersikeras dia tidak melakukan hubungan seksual terhadap anak yang di bawah umur. Suan Kulrap Witayalai merupakan SMA tertua di Thailand dan salah satu sekolah laki-laki yang paling bergengsi di Thailand. Sekolah ini menghasilkan orang-orang berpengaruh di Thailand. Di antaranya 8 menteri dan 4 komandan tertinggi di militer. Banyak video clips beredar di Twitter mengenai hubungan seksual guru dan murid di akun Sarot. Bukan hanya siswa SMA elit ini aja guys, melainkan sekolah lain kena juga sama Bapak Sarot ini guys. Bapak Sarot berkata bahwa dia tidak bersalah mengenai foto, video yang tersebar di internet. Menurut keterangan polisi, polisi mendapatkan foto dan video di dalam HP Bapak Sarot ini guys.
Bapak Sarot akan menghadapi hukuman mengenai tindak kejahatan menggunakan komputer. Nah guys, setelah investigasi, Bapak Sarot ini ditangkap di area kantor pada Jumat malam. Polisi kemudian membawa Bapak Sarot ke pengadilan kriminal meminta penahanan selama 12 hari untuk mewawancarai 7 saksi dan memeriksa bukti lebih lanjut. Penahanan dikirimkan dan Bapak Sarot dikirim ke penjara Bangkok. Chayot Imswan, wakil sekretaris pendidikan, mengatakan bahwa jika terbukti melanggar etika panitia, Bapak Sarot terancam dicabut izin mengajarnya. Nah guys, sampai sekarang kita juga masih belum tahu kelanjutan dari cerita ini. Mudah-mudahan Bapak Sarot dapat hukum yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Dan mudah-mudahan guru-guru juga sadar bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu sangat tidak bagus. Dan kita lanjut aja ke kisah selanjutnya. Oke guys, sekarang aku yang akan membawakan kisah kedua, yaitu Minnie and Four Buddies. Kisah yang kedua ini jujur bikin kita tuh greget juga, karena yang pertama ini emang benar-benar gak adil dan itu terjadi di dunia nyata sampai sekarang pun ini pun ada gitu loh. Dan yang kedua, makanya ikutin, oke? Jangan skip videonya. Let's go. Pada episode ini diceritakan seorang gadis yang bernama Minnie yang memiliki sifat buruk, yaitu tidak mau mengakui kesalahan dan enggan bertanggung jawab. Waduh. Ia membawa mobil secara sembrono dengan mabuk-mabukan. Dan yang paling parahnya ya guys, udah mabuk tuh ya, bawa mobil terus sambil video call gitu. Berarti dia nih naik mobil ya, terus sambil video call itu mabuk-mabuk. Aku nggak tahu ya mabuk-mabuk itu gimana gitu. Oke. Dan penyebab dia mabuk ini juga karena dia ini ternyata stres guys setelah ujian, karena ketahuan mencontek. Nah tuh, terus dihukum sama bapaknya gitu. Akibatnya secara tidak sengaja Minnie menabrak sebuah mobil van yang mengakibatkan 4 orang meninggal di tempat. Namun karena ayahnya ini ya guys super duper kaya dan memiliki banyak koneksi, jadi dia ini hukumannya tuh diringankan gitu loh. Meskipun begitu endingnya, tapi tenang guys, ternyata dia mendapatkan 4 karma berat dari QQ Nano. Ya dong, tenang. Makanya kalian harus tenang gitu loh. Biarpun dia jahat, tapi dia tuh mempunyai sisi baiknya, sisi ya, you know lah. Oke, lanjut. Ternyata guys, kisah ini terambil dari kisah nyata, yaitu Prewa and 9 Buddies. Ternyata 9 orang guys. Kalau di cerita Nano itu kan 9 badan yang ditabrak oleh Prewa, yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2010 di Thailand. Dilansir dari artikel Kasot English, pada saat itu, Prewa yang masih berumur 16 tahun membawa mobil secara sembrono sehingga menabrak sebuah truk van yang menyebabkan 9 korban jatuh. Bahkan sebagian tidak tertolong dan meninggal. Dikarenakan orang tua Prewa yang kaya dan memiliki banyak koneksi, hukumannya berhasil diringankan. Jadi ada kesamaan ya sama kisah yang tadi. Selama 4 tahun, ia hanya dijatuhi hukuman percobaan atau tidak boleh melakukan kesalahan yang serupa, sehingga ia tidak benar-benar dipenjara. Dan Prewa hanya melakukan pelayanan publik selama 138 jam, dan dia menyelesaikan selama berapa tahun coba? 6 tahun. Yang seharusnya dia bisa selesaikan selama 30 hari, tapi 6 tahun baru diselesaikannya. Itu pun terjadi kecurangan dan pelanggaran oleh Prewa. Para korban yang selamat dan keluarga korban juga tidak mendapatkan kompensasi dari Prewa. Dan terlebih lagi nih guys, Prewa tidak pernah meminta maaf langsung kepada keluarga korban dan korban yang selamat. Katanya guys, dia sudah menikah dengan politikus yang terkenal banget di kotanya pada tahun 2014. Dan kita berdoa semoga dia tidak melakukan hal yang serupa. Oke guys, cerita selanjutnya. Oke guys, jadi ini adalah kisah terakhir. So, mari kita mulai. Kisah ketiga yang kita bawakan adalah Liberation. Di episode kali ini agak berbeda guys, karena tampilan adegan akan berwarna hitam dan putih. Warna ini mempresentasikan Kehidupan yang cukup kelam di sekolah yang didatangi Nano pada episode ini. Sekolah ini memiliki peraturan yang ketat dan mengekang seluruh muridnya. Di sekolah ini guys, mereka dilarang mengeluarkan pendapat, menggunakan aksesoris. Terus yang paling parahnya, mereka tuh nggak boleh gunain ponsel dan berdandan.
Jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan dihukum secara tidak manusiawi. Bukan hanya itu guys, guru kepala sekolah di sana juga melakukan korupsi dari uang sumbangan dari murid-muridnya ini. Episode ini menyinggung beberapa kasus di Thailand yang memiliki korupsi, kekerasan, dan peraturan yang terlalu ketat. Salah satunya adalah kasus penganiayaan oleh guru TK swasta di Nonthaburi. Di CCTV ditunjukkan seorang guru melakukan penganiayaan terhadap beberapa murid TK-nya yang akhirnya memicu kemarahan para orang tua. Richard McCauley sempat membagikan ceritanya di blog mengenai kasus sekolah di Thailand yang memiliki peraturan yang cukup ketat dan menggunakan disiplin fisik yang nilainya tidak sesuai dilakukan pada zaman sekarang. Pada artikel The Asian Post juga ada dijelaskan mengenai kasus penggelapan uang yang terjadi pada 2008 yang melibatkan beasiswa dari Selin bacakan Sema Patana Ciwit Fund senilai 3,7 juta US dollar. Wow. Itu kalau dirupiahin berapa, Lin? Miliar. Bahkan telah diselidiki juga telah melakukan kecurangan dalam program makan siang sekolah yang diduga dilakukan oleh Direktur Suratani. Uang disalahgunakan dan siswa hanya diberi makan siang, mie, dan kecap ikan pada hari tertentu ya guys. Tapi itu gila banget, mie dan kecap ikan. Aku bahkan nggak tahu apa rasanya. Kita kalau saya di posisi sekolah itu ya pasti kita kayak demo sih. udah bayar mahal-mahal, lu Terus masih dikasih gue gitu. mie sama kecap ikan. Oh my god. Orang tua gue aja nggak pernah ngasih gue mie dan kecap ikan. Lalu, nih kalau terjadi di zaman sekarang ini udah masuk ini nih, masuk berita lambe tura. Paling viral tuh di TikTok tuh pasti. Itu pasti. Netizen Masa- TikTok. masa Langsung bergerak. dia bikin kayak gini. Lu pernah gak sih dapat mie dan kecap ikan sambil makan gitu kan, sekolah elit kayak. Wow. 3 kasus pendidikan di Thailand ini dirangkum dengan alur yang sangat menarik pada episode Liberation, sehingga membuat emosi penonton ini meledak-ledak guys, terutama dengan seorang penonton yang berstatus pelajar. Seperti kita, tapi No, kita udah selesai. seperti Selin harusnya. Nah, seperti Selin ya. Itu kalau Selin udah di demo guys. Relate banget ya sama di kehidupan nyata guys. Bener banget. Oke, guys. Jadi kisah dan kasus Nano ini udah selesai. Girl from Nowhere ini udah selesai. Dan kalau kalian pengen tahu cerita selanjutnya kayak gimana, kalian bisa cari di Google kalau kalian pengen tahu cerita selain yang ini, karena ada sebenarnya guys, tapi kita bawain cuma 3 aja. Oke guys, bagi kalian yang pengen tahu lagi kelanjutan dari video ini, kalian bisa komen di bawah untuk part 2-nya. Kesimpulan yang kita dapat dari cerita Nano adalah terkadang kita melakukan hal yang buruk untuk kepuasan sesaat aja. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. And stay lovely And powerful guys. Dadah!